Halo guys, selamat datang di channel gua dan selamat datang di video pertama gua. Kenalin, gua Black Cat dan di sini gua bakal bahas mengenai pernyataan Bapak Wakil Presiden Indonesia beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan kalau beliau ingin memasukkan programming dan juga AI ke mata pelajaran SD dan juga SMP. Nah, tentunya hal ini dapat banyak komentar nih dari netizen. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi apa pentingnya sih programming ini? Sepenting apa sampai perlu diajarkan sejak SD? Dan apakah ada korelasinya dengan Indonesia Emas 2045? Gua bakal bahas satu persatu tentang hal tersebut. Gua bakal bahas mengenai Indonesia Emas. Tapi tenang, gua nggak bakal bahas mengenai definisinya karena gua yakin lu semua pasti tahu kan apa itu Indonesia Emas. Jadi, seperti yang kita semua tahu, nantinya Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana ini akan menguntungkan Indonesia karena terjadi peningkatan generasi produktif. Nah, ini nih kata kuncinya, generasi produktif. Apa sih generasi produktif itu? Oke, kita semua tahu generasi produktif adalah generasi muda. Tapi apakah semua generasi muda? Tentu tidak. Generasi produktif adalah generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir seperti problem solving, logical thinking, analytical thinking, dan sebagainya. Terus, kalau kita lihat dari data yang udah ada saat ini, gimana sih kondisi generasi Indonesia? Jadi, menurut Indeks Digitalisasi Global, Indonesia itu berada di posisi 59 dari 77 negara di dunia, atau peringkat ke-6 dari 6 negara ASEAN yang terdata. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara terendah di ASEAN. Indeks ini menyatakan kalau tingkat adopsi teknologi di Indonesia itu masih rendah. Selanjutnya, tingkat literasi digital Indonesia itu masih berada di angka 62%, sedangkan rata-rata negara ASEAN itu sudah berada di angka 70%. Dan gue bisa bilang kalau kondisi ini tuh ironis. Kenapa? Karena di data yang lain, itu menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan screen time terlama di dunia, yaitu 6,05 jam per hari. Nah, tentunya ini jadi pertanyaan dong. Kok bisa screen time yang lama, menatap layar lama, tapi literasi digitalnya masih rendah? Ya, mungkin dipakai untuk main TikTok atau bahkan judol ya kan? Kondisi ini juga didukung oleh laporan dari PISA yang menyatakan kalau Indonesia merupakan negara dengan kemampuan berpikir yang rendah. Hal ini diukur dari kemampuan matematika, sains, dan juga literasi. Nah, dari sini udah mulai kelihatan nih hubungan antara programming dan juga kemampuan berpikir. Oke, sekarang kita lihat di jurnal. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Balanskak dan juga Angel Hub, itu menyebutkan bahwa programming mampu meningkatkan kemampuan berpikir seseorang seperti kemampuan logical thinking, problem solving, dan juga kreativitasnya. Selain itu, negara-negara maju di dunia seperti Jepang, Korsel, China, dan juga US itu juga termasuk dalam the most technologically advanced countries in the world. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa negara-negara yang maju itu juga termasuk negara dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Jadi, kalau kita ingin mencapai Indonesia emas, kita harus menguasai teknologi yang di sisi lain juga akan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Salah satu caranya yaitu dengan belajar coding atau programming. Terus, sebenarnya udah banyak loh negara-negara lain yang menerapkan programming di mata pelajaran mereka, seperti negara Italia, Polandia, UK, dan juga Estonia. Bahkan, di Estonia ini, programming sudah mulai diajarkan ke anak-anak di negaranya dari usia 7 tahun. Ya, kalau di Indonesia berarti usia SD kan. Sekarang lu semua udah tahu apa hubungan antara programming atau coding dengan kemampuan berpikir
dan juga visi Indonesia Emas 2045. Jadi, bisa kita simpulkan kalau gagasan untuk memasukkan programming dan juga AI ke mata pelajaran SD dan SMP itu nggak salah, tapi perlu dipertimbangkan juga beberapa faktor yang lain, seperti kesiapan sarana, infrastruktur, kemampuan pengajar, dan juga kesiapan dari kurikulumnya itu sendiri. Jangan sampai gagasan yang bisa menguntungkan kita ini malah jadi merugikan karena ketidaksiapan dalam pelaksanaannya. Nah, buat lo semua yang punya ketertarikan di bidang coding, programming, AI, dan sebagainya, tapi lo bingung mulai dari mana, tenang. Next, gua bakal upload video-video yang membahas mengenai programming, AI, dan juga bahkan blockchain. Jadi kita bisa belajar bareng dan mempersiapkan diri untuk Indonesia Emas 2045. Untuk itu, gua mohon bantuan dan support dari lo semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta lu bisa bagiin channel ini ke orang-orang terdekat lu atau teman-teman lu yang memiliki minat di bidang coding. Dan karena ini adalah video pertama gue juga sangat menerima komentar, kritik, dan saran dari kalian semua untuk pengembangan video ke depannya. Oke, gini aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching and see ya.